perkenalkan kami dari mahasiswi PGMI 4 semester 2. Saya Armi Faita Rahab, dan di sebelah kanan saya Sabila Meliani, dan di sebelah kiri saya Rizky Batiwi. Pada kesempatan kali ini kami akan membawa satu materi, yaitu fakta, konsep, dan generalisasi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan dosen pengampu Bapak Eka Yusradi MPD. Dalam suatu struktur ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sosial, tersusun dalam 3 tingkatan materi, mulai dari tersempit hingga terluas, yaitu fakta, konsep, dan generalisasi. Pada kali ini, saya akan membahas tentang fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta berasal dari bahasa Latin yaitu factus, adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Dalam kehidupan manusia, fakta dapat diartikan sebagai suatu informasi atau data yang ada atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dikumpulkan serta dikaji oleh para ahli ilmu sosial yang terjamin akan kebenarannya. Meskipun demikian, fakta memiliki kekuatan yang terbatas untuk menjelaskan suatu masalah karena fakta bersifat spesifik atau khusus. Karena begitu banyaknya fakta dalam kehidupan sosial manusia, maka tidak memungkinkan bagi seorang guru untuk mengajarkan semua fakta tersebut. Oleh karena itu, sebagai seorang guru atau tenaga pendidik di masa yang akan datang, kita harus memilih fakta yang dapat membantu para siswa kita untuk mampu memahami konsep dan generalisasi melalui fakta tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa fakta adalah suatu kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi atau pernah ada dan memberikan informasi yang bermakna bagi manusia, sehingga fakta dapat membentuk sebuah konsep. Fakta diklasifikasikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, fakta yang berupa benda seperti batu, pohon, rumah. Dan yang kedua, fakta yang berupa kondisi atau keadaan. Ini lebih terarah kepada cuaca seperti panas dan dingin. Dan yang ketiga, fakta yang berupa peristiwa atau kejadian seperti kebakaran, perkelahian, bencana bumi. Dan contoh fakta. Yang pertama itu ibu kota Indonesia adalah Jakarta, di mana kita tahu bahwa Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Dan yang kedua, Ikrar Sumpah Pemuda, di mana kita tahu bahwa Ikrar Sumpah Pemuda pertama terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu mata pelajaran yang mengkaji serangkaian peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan kewarganegaraan. Fungsi dari ilmu pengetahuan sosial itu adalah untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia. Bertitik tolak dari pengertian IPS itu sendiri, ternyata fakta merupakan salah satu bahan kajian yang amat penting di dalam mata pelajaran IPS. Dengan kata lain, bahwa fakta merupakan salah satu materi yang dikaji dalam IPS. Dengan fakta-fakta yang ada, kita dapat menyimpulkan sesuatu atau beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Dan apabila kita akan menarik suatu kesimpulan terhadap suatu informasi, harus didukung oleh fakta-fakta yang ada untuk memberikan pembuktian terhadap kebenaran informasi tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa fakta merupakan titik awal untuk membentuk suatu konsep. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep. Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gambaran mental dari objek, proses yang digunakan oleh akal budi untuk dapat memahami suatu hal. Sedangkan menurut Sujadi, konsep adalah ide yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.
Disimpulkan, konsep adalah suatu kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan untuk bisa memecahkan masalah. Konsep adalah suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta seperti konsep kebutuhan manusia yang berkaitan dengan berbagai hal, misalnya pakaian, makanan, keselamatan, pendidikan, cinta, dan harga diri. Konsep juga dapat diartikan sebagai simbol atau ide yang diciptakan oleh siswa untuk memahami pengalaman yang terjadi berulang kali. Ada beberapa sifat konsep. Yang pertama yaitu konsep itu bersifat abstrak. Ia merupakan gambaran mental tentang benda, peristiwa, atau kegiatan. Misalnya, kita mendengar kata kelompok, kita bisa membayangkan apa itu kelompok. Yang kedua, konsep itu merupakan kumpulan dari benda-benda yang memiliki karakteristik atau kualitas secara umum. Yang ketiga, konsep itu bersifat personal. Pemahaman orang tentang konsep kelompok, misalnya mungkin berbeda dengan pemahaman orang lain. Dan yang keempat, yaitu konsep dipelajari melalui pengalaman dengan belajar. Pemahaman suatu konsep tidak terlepas dari pengalaman dan latar belakang budaya yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap berbagai konsep, guru perlu mempertimbangkan latar belakang pengalaman yang beragam di antara mereka. Misalnya, siswa yang sehari-hari hidup di kota besar mungkin memiliki pengalaman yang terbatas tentang lingkungan yang dialami di pedesaan. Sebaliknya, siswa dan siswi yang terbiasa tinggal di lingkungan pegunungan yang terpencil memiliki pengalaman terbatas tentang situasi perkotaan. 3. IPS dibangun dari beberapa konsep dasar ilmu pengetahuan dasar sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada beberapa konsep. Ada konsep yang bersifat konkret seperti mobil, rumah, kapal, dan konsep yang bersifat abstrak seperti demokrasi, kesetiaan, kebudayaan, dan lain-lain. Dalam hal ini, komponen-komponen ilmu sosial terdapat banyak sekali konsep-konsep. Yang pertama, konsep-konsep ilmu sejarah. Konsep-konsep ilmu sejarah mengenal beberapa konsep seperti migrasi, feudalisme, imperialisme, rasionalisme, sosialisme, dan lainnya. Yang kedua, konsep-konsep ilmu ekonomi. Konsep-konsep ilmu ekonomi mengenal beberapa konsep seperti tukar-menukar, uang, pasar, bursa, liberalisme, kapitalisme, dan lainnya. Yang tiga, konsep-konsep ilmu geografi. Konsep-konsep ilmu geografi mengenal beberapa konsep seperti tanah, air, udara, sungai, gunung, dan lainnya. Yang keempat, konsep-konsep antropologi. Konsep-konsep antropologi mengenal beberapa konsep seperti kebudayaan, peradaban, kepercayaan, sistem mata pencaharian, kesenian, magis, upacara, religi, dan sebagainya. Yang kelima, konsep-konsep sosiologi. Konsep-konsep sosiologi mengenal beberapa konsep seperti norma sosial, kerjasama sosial, kelompok sosial, organisasi sosial, dan lainnya. Yang keenam, konsep-konsep psikologi sosial. Konsep-konsep psikologi sosial mengenal beberapa konsep seperti norma perilaku sosial, interaksi sosial, perilaku politik, budaya masyarakat, perilaku menyimpang, dan sebagainya. Untuk menarik suatu kesimpulan atau keputusan tertentu, maka kita tidak akan terlepas dari proses generalisasi. Selanjutnya akan diarahkan bagaimana kedudukan atau peran generalisasi dalam ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, saya akan membahas tentang generalisasi. Apa sih itu generalisasi? Generalisasi berasal dari kata general yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala atau informasi yang kita terima yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Jadi dapat dikatakan generalisasi itu bersangkutan atau yang biasa disebut generalisasi itu dia
menyatu dengan fakta dan konsep. Jika ada fakta dan konsep, dia akan mencakup suatu generalisasi. Rockhyati dalam Jorot Image mengungkapkan adanya 4 jenis generalisasi yang diperlukan dalam kajian sejarah dalam IPS, yaitu yang pertama generalisasi deskriptif, yang kedua generalisasi sebab akibat, yang ketiga generalisasi acuan nilai, yang keempat prinsip universal. Yang pertama yaitu generalisasi deskriptif. Contohnya itu pada umumnya pusat-pusat kerajaan yang terletak di tepi sungai. Yang kedua itu generalisasi sebab akibat, contohnya dalam revolusi, apabila golongan ekstrim berhasil merebut kekuasaan, maka akan berlangsung pementahan teror. Yang ketiga generalisasi acuan nilai, contohnya raja adil, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Yang keempat, ada generalisasi prinsip universal. Itu contohnya, kapasitas sebuah bangsa untuk memodelisasikan diri tergantung pada potensi sumber daya alamnya, kualitas manusianya, dan orientasi nilai pelaku sejarahnya. Generalisasi sejarah dalam konteks IPS bukan untuk dihafalkan, melainkan untuk dipahami dan diaplikasikan kepada situasi baru yang dihadapi untuk meningkatkan kemampuan diperkenalkan gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kemampuan berpikir siswa, sehingga mereka dapat memahami tentang permasalahan yang berkaitan dengan sejarah. Berdasarkan paparan yang telah saya sampaikan, jadi dapat disimpulkan pengertian generalisasi itu adalah penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu hubungan, fakta, konsep, dan generalisasi. Hubungan antara fakta, konsep, dan generalisasi yaitu fakta merupakan titik awal untuk membentuk suatu konsep dari beberapa konsep yang saling berkaitan. Kita dapat membentuk suatu generalisasi yang merupakan bahan kajian dalam ilmu pengetahuan sosial yang harus dipahami. Savage dan Armstrong menyatakan bahwa ketika angka pengangguran di suatu negara meningkat, maka kejahatan dan kriminal pun meningkat pula. Berdasarkan paparan di atas, fakta, konsep, dan generalisasi tidak dapat dipisahkan, karena di antara fakta, konsep, dan generalisasi memiliki hubungan yang saling berkaitan. Seperti yang saya bilang pada Seperti yang saya sampaikan di penjelasan sebelumnya, fakta, konsep, dan generalisasi itu tidak dapat dipisahkan, karena di situ ada fakta dan konsep, di situ juga akan ada yang namanya generalisasi, karena generalisasi itu menyatukan antara fakta dan konsep, dan dia akan terjadilah generalisasi. Jadi, dari kesimpulan pembahasan sebelumnya tentang fakta, konsep, dan generalisasi, dapat kita simpulkan bahwa fakta, konsep, dan generalisasi merupakan bahan kajian materi utama yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Sehingga dari ketiga unsur tersebut akan lahirlah teori-teori ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari dan dikaji oleh peserta didik di dalam proses pembelajaran. Sekian dari materi pembahasan kami tentang fakta, konsep, dan generalisasi. Atas kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.